Terus balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk perihal Bitcoinnya dan juga untuk altcoinnya. Mungkin nanti akan saya update sore atau malam hari ini. Jadi buat teman-teman mungkin bisa pilih di antara tiga ya yang pengen saya update. Itu pilih salah satu antara CHZ atau CRO atau Algo, teman-teman ya. Di antara tiga itu kalian bisa tulis di kolom komentar ini ya, dan juga nanti akan juga saya bikinkan voting di grup Telegram yang free ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum join bisa join juga ya grup Telegramnya. Linknya akan saya taruh di link deskripsi bawah video ini. Jadi kemarin sudah saya update juga untuk perihal Bitcoin, dan beberapa hari lalu sempat saya update mengenai Doge dan Cardano juga untuk area-area krusialnya. Dan ya, setelah tadi malam di sini adanya rilis data ya. Ya, jadi rilis data untuk non farm payrolls sama unemployment rate ini berdampak positif untuk dolar. Makanya dolar ini kita bisa lihat ya, untuk di XY-nya dia mengalami penguatan. Dan yang gak kalah pentingnya juga untuk nanti ya perihal minggu depan. Nih coba saya scroll lagi untuk reminder ke teman-teman sekalian di next week-nya. Nih kita coba scroll ke bawah. Kayaknya tadi saya sempat share juga di Telegram ya untuk CPI-nya, teman-teman. Sebentar, tanggal 13 Oktober. Terus malam kayaknya kalau nggak salah, sebentar. Nah ini ya sekitar jam setengah 8 malam untuk CPI tanggal 13 nanti, teman-teman, itu bulan depan ya. Ini kalau kita klik juga nah di sini ya. Untuk sebelumnya terakhir kan ini 13 September ya. Keluar datanya itu 8,3% di atas forecastnya. Forecastnya itu 8,1%. So kalau misalkan kita sedikit scroll ke bawah lagi, nanti untuk data yang akan rilis tanggal 13 Oktober ya, di sini forecastnya itu 8,1% ya. Dan untuk data sebelumnya itu kan yang terakhir rilis di September itu 8,3%. Jadi ya, ini menjadi salah satu bisa dibilang indikator juga untuk The Fed memutuskan untuk kenaikan suku bunganya, apakah akan di 0,5 atau di 0,75 ya. Jadi kalau misalkan nanti let's say di bawah 8,1%, market berpotensi untuk naik hijau sedikit atau bahkan pump. Tapi kalau misalkan sesuai ekspektasi, maybe bisa hijau sedikit atau bahkan sideways. Nah, yang kita perlu waspadai itu adalah kalau nanti rilis datanya itu di atas 8,1% atau bahkan di atas 8,3%, bisa market drop atau bahkan dump parah, teman-teman. Jadi ini sekali lagi yang benar-benar kita pantau di bulan Oktober ini. Ini adalah news event yang bisa saya bilang ya paling penting lah. Ya main eventnya itu ini tanggal 13 Oktober untuk rilis data CPI. Jadi sekali lagi ini merupakan sebuah reminder buat teman-teman sekalian, jangan lupakan ini untuk tanggal krusial dan juga jamnya malam, teman-teman ya, malam hari. Oke, jadi pergi ke technical analysisnya secara time frame 1 jam untuk di XY. Jadi kita kemarin juga sudah saya sampaikan di box warna ungu ini. Sebelumnya kita bisa lihat ya, setelah dia drop ya, kemudian dia di sini retest sideways, kemudian tekanan datang lagi di sini, akhirnya dia koreksi atau drop lagi ke next support di box warna hijau. And then dia mendapati rebound, dan kita bisa lihat ya di sini posisi saat ini dia sudah break ya dari area terakhirnya dia nih di sini. Ya sebelumnya resisten terakhirnya dia lah, bisa dibilang seperti itu. Dia udah mampu break. Jadi untuk mungkin kalau misalkan kita lihat dari pergerakan ini sangat berpotensi untuk dia maybe koreksi sedikit dulu, yang ngetes lagi sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya, ngetes ke strong resistannya di box merah di sekitar 113,9 sampai 114,5. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk posisi di XY secara time frame 1 jamnya. Nah, kalau misalkan ini kita geser ke time frame 4 jam yang sedikit lebih besar, dan ya di sini kita mendapati ya pergerakannya sebelumnya dia koreksi dan sampai visit ke box warna hijau, di mana itu kisaran area 110 lah, sekitar area 110 sebelumnya juga menjadi resisten and then support juga. Sekarang ini rebound gitu ya, karena juga rilis data, pengaruh juga ya, efek rilis data yang tadi malam rilis, plus juga itu menjadi next target support setelah sebelumnya support sebelumnya ini sudah di breakdown, kemudian dia retest next support lagi, dan dari sini mendapati reaksi, didukung juga dengan rilis data yang positif untuk dolar. Nah, untuk potensinya kalau misalkan kita lihat secara short sampai midtermnya, di sini dia akan perlahan naik nih, teman-teman, perlahan naik untuk ngetes lagi di strong areanya di sekitaran box merah ini. Dan ini potensi juga kita bisa lihat sebelumnya kena reject, dan potensinya selanjutnya apakah kena reject lagi dan berpotensi terbentuk yang namanya double top. Itu merupakan bearish pattern, teman-teman. Jadi ini top 1 potensialnya, dan ini top kedua
gitu ya, hopefully lah teman-teman. Jadi kalau misalkan let's say dia nge-spike sampai situ pun, kita lihat apakah dari area situ dia kena reject, plus juga kita harus lihat juga secara news seperti apa gitu kan, news event ke depannya. Jadi kalau misalkan dari situ dia kena reject, itu pertanda sangat bagus untuk dia bisa koreksi dulu, at least ngejar ke 112 atau bahkan ke 110 kembali. Tapi kalau misalkan nanti news eventnya bahkan nggak mendukung untuk dia koreksi, dia malah lanjut breakout dan naik lagi, next target masih sama di sekitaran 118 sampai 120. Itu adalah ATH di sekitaran tahun 2018 untuk dolar indeks atau DXY. Jadi sangat krusial ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saya pribadi lihat, ini condongnya dia perlahan masih lanjut naik lah gitu ya, setelah kemarin koreksi and then dia mampu break dari area terakhirnya, dan ya sekarang prosesnya ongoing lagi, akan ngetes lagi ke strong resistennya. Jadi itu kalau misalkan ini yang terjadi, maka untuk market umumnya nggak bisa perform terlalu baik lah ya, khususnya untuk cryptocurrency salah satunya. Jadi itu area-area yang perlu di note ya untuk si DX. Next ini untuk si USDT dominance secara time frame 1 jam. Jadi kemarin juga sama seperti pembahasannya, dia sudah mampu break dari box ungunya dan potensinya akan ngejar dulu ke box merah, di mana itu adalah strong area resistannya di sekitaran 7,65%. And then next target lagi di trendline resistant yang sebelumnya udah kena reject 3 kali. Ya maybe kalau misalkan dari area sini dia berprosesnya kurang lebih seperti ini, makan prosesnya bisa aja nanti dia visit ke kisar-kisaran 7,9% atau hampir sekitar 8%, plus juga di situ adanya box warna kuning ini. Jadi kalau misalkan saya extend ya atau perbesaran time frame 4 jam, sebelumnya di area situ menjadi area strong resistance, di sini kena reject, di sini berapa kali testing kena reject, dan terakhir kali pun kena reject. Teman-teman, di situ menjadi area next target resistance yang kuat untuk si USDT dominance secara time frame 4 jam. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk pergerakannya ya, masih cenderung akan naik karena memang didukung rilis data yang tadi malam sudah rilis. Jadi kalau untuk short termnya bisa aja Bitcoin kembali terpressure ya, kecuali nanti di tengah-tengah mungkin muncul good news yang benar-benar bagus banget, let's say seperti CPI-nya bahkan di bawah 8,1%, kemudian Bank Inggris yang benar-benar umum ini QE gitu ya, bisa aja kan, who knows gitu teman-teman ya. Kalau misalkan hal seperti itu yang terjadi, maka bisa aja untuk USDT dominance nggak sampai penguatan sampai sini, dia cuman mungkin ngetes di area box merah ini untuk bisa drop lagi kalau misalkan didukung news seperti itu. And then untuk Bitcoinnya chance-nya ya udah rebound, nggak jadi makin dalam. Kurang lebih seperti itu gambarannya teman-teman ya untuk si USDT dominance. Tapi untuk short termnya masih possible untuk dia ngetes di sekitar 7,6, 7,7% ya untuk short sampai mid termnya secara hourly time frame. Berikut juga dengan DXY yang perlahan nanjak naik, nyamperin lah ya untuk strong resistance-nya. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi kemarin itu benar-benar direspek ya di box warna biru ini, yang udah berapa kali saya bahas sama teman-teman sebelumnya, jadi area support yang kuat and then resistant. Plus di situ juga ada EMA 55 garis warna kuning ini, benar-benar direspek sama si Bitcoin. Jadi di situ adanya confluence of resistance. Pertama di box warna biru, plus juga ada EMA 55 dan juga ya ini garis warna ungu. Mungkin akan coba saya tebelin sedikit. Nah, garis warna ungu ini sebelumnya ini menjadi area resisten juga yang sangat kuat untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Jadi di situ adanya confluence of resistance, plus didukung juga dengan rilis data yang nggak mendukung untuk market. Ya, jadi makin parah lagi lah dia ke-reject-nya gitu ya. Walaupun sempat mencoba bertahan di atas EMA 34 garis warna biru ini, cuman nggak mampu nih, akhirnya dia glosor dan sekarang ini posisinya lagi testing di garis ungunya. Ini mungkin akan coba saya ganti dengan warna kuning aja ya teman-teman. Nah, dia lagi testing. Sebelumnya kita bisa secara daily ini menjadi area support ya, support, resistance. Nah, di kisaran area sini sekitar 19.500 dolar lah. Sekarang posisinya sedang di testing. Jadi kalau misalkan area situ nggak benar-benar mampu dipertahankan untuk si Bitcoinnya, dia bisa balik lagi ke kandang. Ya teman-teman, bisa balik ke kandang ke box warna putih ya di sekitar 18.500 sampai 19.000 dolar seperti video kemarin yang saya sampaikan. Jadi kalau misalkan rilis datanya nggak mendukung, bisa aja dia malah balik kandang lagi. Ya kemarin juga sudah saya sampaikan untuk teman-teman, semoga nggak terlalu tergesa-gesa karena memang rilis data itu ya sangat berkorelasi lah ke financial market ya, salah satunya cryptocurrency gitu ya. Jadi palingan ini dulu secara daily ya untuk Bitcoin. Jadi kalau misalkan let's say dari area sini dia nggak mau bertahan, ya udah dia bakal balik kandang lagi. Tapi kalau misalkan dari area sini dia masih mampu atau kuat bertahan, at least dia adanya chance lagi untuk sekali lagi mantul ya ke kisar-kisaran seperti kita bisa lihat ya
di EMA 34 atau sekitaran 19.900-an. And then next target lagi di area strong resistance-nya di sekitar 20.400-an dolar, sekitar area situ. Oke, jadi ini secara daily-nya. Kemudian kalau kita lihat untuk RSI-nya pun dia sudah terbreakdown dari level 50. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalkan dia sudah terbreakdown dan di bawah level 50 ya, ini cenderung pergerakan kalau ataupun kenaikan pada Bitcoin pun kalau misalkan kita lihat dia naik pun nggak terlalu powerful atau impulsif banget ya, kalau selama RSI-nya itu sudah di bawah level 50. Nah, tapi kalau misalkan di atas level 50 biasanya pergerakannya itu cenderung impulsif ya, cenderung perform banget lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya bisa kita pantau juga secara RSI daily-nya pun di sini udah terlihat pelemahan juga dari price action-nya juga. Jadi untuk kedepannya kalau misalkan kita lihat penguatan si Bitcoin pun mungkin terbatas lah ya. Ini untuk secara hourly time frame untuk Bitcoin. Jadi pergerakan kemarin saya sampaikan ya untuk beberapa skenario-nya. Salah satunya itu bisa terbentuk triple top kalau misalkan setelah rilis data dia dibawa naik dulu gitu ya, untuk sebelum dia dibanting lebih drop lagi di strong resistance-nya. Cuman kita nggak dikasih naik dulu, nggak bikin triple top, malah dia cuman sideways aja teman-teman, cuman sideways aja di neckline double topnya ini sampai dia drop teman-teman ya, drop ke next target yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Nah sekarang posisinya dia kan udah drop nih ya teman-teman dari si neckline double topnya ini. Jadi saya akan hapus dulu tanda panahnya juga. Akan saya hapus, ini juga saya hapus teman-teman dari pergerakan sebelumnya biar nggak terlalu rame. Oke, di sini saya geser dulu. Nah, ya jadi kalau misalkan posisi sekarang dia mencoba bertahan nih di box merah. Karena kenapa? Saya tandain di kisaran area situ. Sebelumnya di area situ pada pergerakan sebelumnya ini menjadi area resistance. Plus juga terakhir kali sebelum harganya nge-spike ke strong resistance ya, di sini sempat dia pause sebentar sampai penguatan lagi. Berarti kan di situ ada buying power yang lumayan kuat. Nah, ini sempat kejebol dan sekarang ini posisinya lagi struggling untuk mempertahankan area ini. Jadi kalau misalkan untuk short termnya dia lanjut naik gitu, let's say lanjut naik, area berapa sih yang krusial? Ini teman-teman. Kalau saya lihat dari area sini. Kenapa di area sini kita bisa lihat terakhir kali ketika dia sudah sideways, kemudian pressure seller itu masuk signifikan dari range area sini. Ini range kisar-kisaran 20.000 ya, 19.900-an ya, sekitar area situ nih. Sekian, dan sekarang ini coba bertahan. Jadi untuk short termnya ya, area situ masih menjadi area strong resistance-nya untuk secara time frame 1 jam. Ini time frame kecil teman-teman. Nah kemudian kalau misalkan kita tambahkan juga menggunakan Fibonacci ya, dari swing high terakhir ke swing low nya dia, maka kita mendapati dulu nih golden ratio. Plus di situ ada EMA 34 dan 55 dan retracement 0,5 dan 0,6 nya. Nah ini akan saya tandain dulu dengan box warna putih. Nah teman-teman ini ya, jadi ini dulu untuk target pertamanya dia di sekitar 19.700 sampai 19.800 dolar. Next target kalau dari area situ dia mampu breakout ya udah ke next target strong resistance ya, karena terakhir kali tekanan seller itu masuk signifikan nih teman dari level itu. Namun kalau misalkan dia nggak mampu seperti ini ya udah, untuk skenario dead cat bounce bisa aja terjadi dia naik untuk ngetes doang sebelum dia drop teman-teman. Nah nanti kita lihat dulu progress dropnya, apakah dari area sini dia berpotensi ngebentuk yang namanya double bottom ya, which is dia ngetes ke swing low terakhirnya dia, atau ya skenario dead cat bounce terjadi untuk dia drop lebih signifikan lebih bawah lagi, maybe ngejar seperti 19.000 dolar ya, kurang lebih seperti itu untuk skenario jangka pendeknya. Kalau misalkan kita lihat tekanan seller yang masuk di signifikan terakhir kali dan sekarang ini belum adanya tanda-tanda untuk dia reversal, maybe kalau misalkan kenaikannya pun secara korektif ini cuman ngetes doang ke beberapa ataupun target resist terdekat sebelum dia drop lagi lebih signifikan gitu ya, sampai nanti kita lihat dulu apakah dia mampu break atau tidak ya. Jadi perlu di note untuk beberapa area krusial yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya, untuk bisa dipertimbangkan kembali, dan juga beberapa area support dan potensinya kalau misalkan dia drop bisa visit ke kisaran area berapa juga teman-teman untuk area support next targetnya ya. Jadi palingan itu aja teman-teman untuk update seputar Bitcoin ya, secara hourly, daily, USDT dan juga di XY. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.